Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Imam Ghazali, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Musik Tradisional, serta teman-teman sekalian. Sebelum membahas presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Trivena Rahayu Bunga dengan NIM F108021036 dari kelas 5A PPAPK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu seni pertunjukan Indonesia yang ada di Kalimantan Barat, terkhususnya di daerah Pontianak, yaitu seni pertunjukan Tundang. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai seni pertunjukan Tundang, kita mau bahas dulu nih, apa sih sebenarnya seni pertunjukan itu? Jadi, seni pertunjukan itu adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat atau dan waktu tertentu. Nah, biasanya seni pertunjukan itu melibatkan 4 unsur. Yang pertama itu ada waktu, yang kedua ada ruang, yang ketiga itu ada tubuh seniman atau orang yang melakukan pertunjukan itu, dan yang terakhir itu ada hubungan antara seniman dengan penonton. Nah, karena kita sudah tahu nih apa seni pertunjukan itu, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai salah satu seni pertunjukan yang ada di Pontianak, yaitu Tundang. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki berbagai macam warisan seni dan budaya yang kental. Jadi, tidak heran lagi jika Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman seni pertunjukan khas yang menarik di setiap daerah. Nah, salah satu contoh seni pertunjukan Indonesia adalah Tundang Mayang yang berasal dari Kalimantan Barat. Kesenian Tundang merupakan kesenian tradisional masyarakat Melayu yang baru di tahun 90-an. Pada saat itu, kesenian Tundang tidak dinamai dengan kesenian Tundang, akan tetapi hanya disebut sebagai syair dan pantun oleh masyarakat pada saat itu. Menurut Anwar, sastra lisan di tengah masyarakat dianggap sebagai bagian dari sarana interaksi sosial dan menjadi kebutuhan bagi pelakunya, baik kebutuhan estetis, sosial, maupun material. Salah satu sastra lisan yang masih digemari oleh berbagai lapisan masyarakat di kota Pontianak adalah kesenian Tundang Mayang. Tundang itu sendiri merupakan akronim atau singkatan dari pantun dan gendang yang merupakan kesenian tradisional asli Kalimantan Barat. Sebenarnya tidak ada catatan khusus dari mana asal-muasal munculnya Tundang, apakah dari Melayu Kepulauan atau Melayu Pesisir. Namun, pada tahun 1992, Tundang pertama kali diperkenalkan atau dicetus oleh Edi kepada masyarakat dan secara tidak langsung pula diakui oleh khalayak ramai sebagai salah satu sarana hiburan rakyat yang menarik. Edi Ibrahim ini merupakan pimpinan grup Tundang Mayang Sanggar Pusaka yang bermarkas di Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Nah, grup kesenian Tundang Mayang Sanggar Pusaka ini pernah meraih juara 1 nasional dalam acara apresiasi media pertunjukan rakyat di Kuta Bali. Ini menjadi penyemangat pria yang akrab disapa Usuyem ini untuk melestarikan kesenian ini. Sanggar Pusaka tidak hanya tampil di sejumlah kota di tanah air, akan tetapi juga pengalaman tampil ke luar negeri seperti di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, Kuching, Sarawak. Pernah juga tampil di Singapura dan Brunei Darussalam. Tundang Mayang ini memiliki beberapa keunikan. Antara lain keunikan tersebut karena pantun dalam kesenian Tundang Mayang memiliki irama yang berbeda dengan pantun pada umumnya, yaitu memiliki irama rangkaian pada kalimat yang beruntun, misal irama AA, AA, dan hanya beberapa pantun saja yang menggunakan sajak akhir AB, AB.
Selanjutnya ada makna Tundang Mayang Sanggar Pusaka. Nah, terdapat 4 jenis makna dari 6 tema pantun, yaitu pantun bermakna ungkapan bahagia, pantun bermakna ungkapan gelisah, pantun bermakna ungkapan kecewa, dan pantun bermakna ungkapan nasihat. Nah, yang pertama itu ada pantun bermakna ungkapan bahagia. Contoh pembahasan pantun bermakna ungkapan bahagia pada tema 5 yang terdapat pada pantun data 1, yaitu Assalamualaikum pemirsa yang setia, salam sejahtera dan selamat berjumpa bersama kami Tundang Sanggar Pusaka di acara Beleter kesayangan Anda. Baris pertama yaitu Assalamualaikum pemirsa yang setia, bermakna sebagai salam pembuka dari pelantun kepada pemirsa atau penonton yang menyaksikan penampilan kesenian Tundang Mayang. Lalu baris kedua yaitu salam sejahtera dan selamat berjumpa yang memiliki makna sebagai salam pembuka sama seperti baris pertama. Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna selamat, sehingga salam sejahtera merupakan sapaan kepada penonton karena pelantun dapat kembali tampil. Nah, makna isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baris yang ketiga yaitu bersama kami Tundang Sanggar Pusaka bermakna bahwa kesenian tundang dari Sanggar Pusaka. Baris keempat yaitu di acara Beleter kesayangan Anda, bermakna bahwa Tundang Sanggar Pusaka akan tampil pada program acara Beleter dengan melantunkan pantun-pantun yang telah dikonsep sesuai dengan tema pada acara Beleter. Sehingga berdasarkan penjelasan dari setiap baris dapat disimpulkan bahwa makna dari pantun data 1 pada tema 5 ialah ungkapan bahagia pelantun karena dapat kembali tampil dan menghibur penonton pada program acara Beleter di Kalimantan Barat. Selanjutnya yang kedua itu ada pantun bermakna ungkapan gelisah. Nah, contohnya itu apabila kita melihat pengemis dan gelandangan, lalu di hati kita timbul berbagai pertanyaan. Tindakan apakah yang harus kita lakukan sedangkan mereka yang memerlukan kesetaraan? Nah, berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan ialah makna dari pantun tersebut ialah kegelisahan hati masyarakat dalam menghadapi pengemis dan gelandangan yang marak bermunculan menjelang Lebaran sehingga tidak dapat dibedakan antara mereka yang memang membutuhkan kesetaraan dengan mereka yang menjadikan pengemis dan gelandangan sebagai tambahan penghasilan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga itu ada pantun bermakna ungkapan kecewa. Nah, contohnya itu adalah TVRI Kalbar Kebanggaan Kita, Beleter hari ini membawa berita cerita tentang game Pokemon Go yang menggemparkan dunia dari anak-anak remaja hingga ibu-ibu rumah tangga. Nah, berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna dari pantun tersebut ialah ungkapan kecewa kepada ibu-ibu rumah tangga yang ikut bermain Pokemon Go layaknya anak-anak remaja sehingga tidak mencerminkan teladan yang baik sebagai seorang ibu dan dikhawatirkan mereka melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena keasikan bermain Pokemon Go. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada pantun bermakna ungkapan nasihat. Contohnya, apakah pelajar atau mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah faktor penentu untuk masa depan bangsa serta menjaga kedaulatan negara. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa makna dari pantun itu ialah nasihat kepada generasi muda untuk mempersiapkan diri sejak dini sehingga dapat menentukan masa depan bangsa yang lebih baik dan mampu mengangkat martabat bangsa. Nah, jadi itu tuh ada 4 contoh makna pantun Tundang Sanggar Pusaka. Nah, selain itu juga terdapat 5 fungsi pantun dari 6 tema pantun dalam kesenian Tundang Mayang Sanggar Pusaka, yaitu fungsi deduktif, estetif, moralitas, rekreatif, dan religius. Baiklah, sekian presentasi dari saya hari ini mengenai salah satu seni pertunjukan Indonesia yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Pontianak, yaitu Tundang Mayang Sanggar Pusaka. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, terima kasih, selamat siang.